Mampukah Indonesia bersaing dengan negara lain? Jika melihat kondisi kualitas sumber daya manusia, SDM, masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan Angkatan Kerja Indonesia sebesar 52% di bawah sekolah dasar, SD. Angka tersebut menunjukkan masih tergolong rendahnya kualitas SDM dibandingkan dengan 3 negara anggota ASEAN, Thailand 51,7%, Malaysia 19,03% dan Singapura 21,02%. Dan sebenarnya bahwa kualitas sumber daya manusia, SDM, Indonesia berlimpah akan tetapi kualitas masih rendah, dari 90 juta jiwa atau 35% penduduk kita berusia 5-24 tahun yang semestinya mengakses mengenyam pendidikan. Namun kenyataannya hanya 46 juta yang dapat mengakses pendidikan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh minimnya akses pendidikan. Dari total jumlah penduduk usia 5-24 tahun, 52,16% berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun sebesar 8 tahun, setara SLTP kelas 2 atau kelas 8, pada 1990-an rata-rata lama sekolah yaitu 3 tahun, tidak tamat SD. Karena minimnya mengakses pendidikan, dalam aspek, hal ini menyebabkan kualitas SDM kita menjadi rendah. Di Indonesia memang sudah dikatakan kaya akan pendidikan. Nah, akan tetapi pendidikan di Indonesia semakin hari kualitasnya semakin rendah, banyak desa pelosok yang menjadikan sumber daya manusia rendah sehingga pendidikan generasi muda sangat berpengaruh. Sebab, ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas SDM. Tetapi faktor yang dominan yaitu pendidikan, karakter manusia itu sendiri, dan kesehatan. Kualitas pendidikan di negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksa kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Tetapi pendidikan di Indonesia semakin hari kualitasnya semakin rendah. Berdasarkan survei United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara, sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksa kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan siswanya bukan justru memaksakan sesuatu yang membuat para siswa kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan para siswa untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berpikir siswa tidak bisa diarahkan. Sumber daya manusia, SDM, adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber daya manusia SDM merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya ketersediaan faktor SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, saat ini SDM di Indonesia masih belum memiliki kualitas yang dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, dari masalah pendidikan, kesejahteraan, sosial, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.
Pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini digunakan guna membekali anak untuk menempati kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan. Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpuraribadi, berperi kemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya maupun mengatasi problematikanya. Tujuan sebenarnya pendidikan di Indonesia adalah tujuan pendidikan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecerdasan, dan berakhlak mulia. Faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Ada beberapa alasan yang menyebabkan tingkat pendidikan penduduk di Indonesia relatif rendah tersebut. Low value education side faktor yang mempengaruhi antara lain: 1. Faktor ekonominya rendah. 2. Efektivitas pendidikan di Indonesia. 3. Rendahnya kualitas secara fisik. 4. Rendahnya kualitas guru. 5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. 6. Mahalnya biaya pendidikan. 7. Rendahnya prestasi siswa. Dan jika membahas dalam aspek pengaruh pendidikan bagi SDM, jelas sangat berpengaruh. Dalam kata lain bahwa ke masa depan pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap generasi muda untuk meningkatkan skill kompetensinya untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN, untuk menghadapi dunia yang globalisasi dan lain sebagainya. Kendati demikian, meski jumlah penduduk muda di Indonesia cukup besar, bila tidak diimbangi dengan perkembangan potensi generasi muda untuk bangsa ini, maka akan tertinggal jauh bila dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu diperlukannya perkembangan potensi generasi muda yang berkarakter yang bisa dibentuk melalui keluarga, pihak sekolah maupun luar sekolah. Dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah seharusnya bisa membantu dan memperhatikan aspek mengembangkan potensi generasi muda, baik itu dengan program-program pemerintah yang mengikutsertakan generasi muda di bidang pendidikan ataupun sosial, sehingga secara bertahap pemuda bangsa bisa terlatih dalam membangun bangsa sedikit demi sedikit, sehingga generasi muda tidak